Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yanti dengan NIM 1904-2021 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu tentang jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Adapun sub pembahasannya yaitu yang pertama, pelatihan KPK-an, umpan balik melalui survei, yang ketiga konsultasi proses, yang keempat pembinaan tim kerja, dan yang kelima pengembangan kerjasama antar kelompok. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pelatihan KPK-an. Menurut pendekatan ini, sangatlah penting untuk melatih dan meningkatkan KPK-an para anggota suatu organisasi. Latihan tersebut dimaksudkan agar para anggota organisasi perlu lebih memahami proses yang mendasari perilaku seseorang atau kelompok. Pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan dalam hubungan antar perorangan akan secara langsung menimbulkan perubahan pola dalam hubungan kerja. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan mengenai perubahan. Yang pertama adalah kita harus melihat bahwa masyarakat itu tidak statis, melainkan dinamis, berubah melalui proses adaptasi yang sangat lambat dan terbatas pada tingkat di mana bagian dari masyarakat itu berasimilasi terhadap perubahan tersebut secara organis. Kedua adalah merupakan suatu proses yang lambat bahwa masyarakat itu secara konstan beradaptasi terhadap kondisi-kondisi yang baru. Pada saat perubahan dalam masyarakat itu berlangsung dengan cepat, barulah proses adaptasi yang lebih terencana dibutuhkan oleh organisasi-organisasi di mana perubahan itu terjadi. Yang ketiga, proses perubahan ini lebih efektif daripada bentuk revolusi, karena perubahan-perubahan seperti ini lebih banyak tumbuh dengan sendirinya dibandingkan tumbuh secara paksa. Levitt memandang organisasi sebagai suatu sistem yang lengkap yang terdiri atas interaksi 4 variabel utama, yaitu yang pertama task atau tugas, yang meliputi unsur keluaran atau output produksi atau tujuan dari organisasi. Yang kedua yaitu teknologi atau peralatan teknis yang digunakan suatu organisasi untuk menghasilkan produksinya. Yang ketiga structure, yaitu berkaitan dengan organ organisasi, kebijaksanaan, ketentuan perundang-undangan, dan lain-lain yang sejenis. Yang keempat people atau orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Levitt mengemukakan 3 pendekatan utama yang dapat digunakan dalam mengadakan perubahan organisasi. Ketiga pendekatan tersebut adalah struktural, teknologis, dan manusia. Pendekatan struktural merupakan pendekatan yang dulu paling banyak digunakan oleh para penganut teori organisasi dan manajemen klasik. Pada umumnya, langkah perubahan dilakukan secara deduktif dengan analisa tugas dan tujuan untuk kemudian dirumuskan struktur organisasi dan manajemen yang dianggap sesuai dan tepat untuk melaksanakannya. Semuanya itu dimaksudkan untuk tercapainya efisiensi yang paling optimal. Pendekatan teknologis, yang merupakan suatu pendekatan lanjutan dari perkembangan gerakan manajemen ilmiah. Operation Research dan teknologi sistem informasi merupakan 2 teknik penting bagi perubahan organisasi, terutama yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kemampuan organisasi dalam memecahkan persoalan. Salah satu kelemahan dari perubahan pendekatan teknologis adalah pendekatan ini kurang memperhatikan pentingnya variabel manusia dalam menerima dan menggunakan teknologi baru. Pendekatan manusia. Dalam hal ini, pendekatan perubahan dilakukan dengan cara melakukan perubahan perilaku dari manusia-manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Menurut pendekatan ini, perubahan manusia merupakan prasyarat sebelum melakukan perubahan tugas, struktur, dan teknologi. Perubahan manusia akan memungkinkan terjadi perubahan pada variabel lainnya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu umpan balik melalui survei. Respon organisasi terhadap lingkungan menandakan bahwa sebagai sistem organisasi berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi organisasi dengan lingkungan ini terjadi karena sistem yang berproses tersebut bersifat terbuka. Dikatakan terbuka karena sebagai suatu sistem organisasi mendapat masukan atau dipengaruhi sumber energi dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, modal, material, informasi, manusia, kekuatan sosial, dan lain sebagainya. Masukan tadi diolah menjadi suatu hasil produksi melalui proses transformasi dan
untuk selanjutnya diteruskan sebagai suatu keluaran atau output berupa barang atau jasa untuk digunakan oleh pengguna. Para pengguna itu nantinya akan memberikan umpan balik yang dapat berperan sebagai masukan dalam proses selanjutnya. Umpan balik tadi sesungguhnya berperan sebagai suatu mekanisme yang turut mengatur kehidupan suatu organisasi. Umpan balik setiap organisasi memasukkan energi dari dan memberikan keluaran ke lingkungan. Kedua hal tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan. Informasi mengenai keluaran dari suatu organisasi akan bermanfaat bagi suatu organisasi untuk menyesuaikan produksinya sehingga lebih sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Langkah umpan balik, di mana anggota diberikan informasi yang dikumpulkan oleh praktisi OD, membantu mereka menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi atau unit yang diteliti. Konsultan menyediakan semua data yang relevan dan berguna kepada klien. Jelas, praktis akan melindungi kerahasiaan sumber-sumber informasi dan terkadang bahkan mungkin menahan data menentukan apa yang relevan dan berguna, termasuk pertimbangan privasi dan etika serta penilaian tentang apakah kelompok siap untuk menerima informasi atau jika informasi tersebut akan membuat klien terlalu defensif. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu konsultasi proses. Dalam proses consultation, konsultan pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Konsultasi kemudian memberikan umpan balik pada semua pihak terlibat tentang proses yang telah diamatinya, serta menganjurkan tindakan koreksi. Proses konsultasi, proses yang di dalamnya ada aktivitas berbagai dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi akan mengetahui lebih dalam tentang suatu hal yang menjadi permasalahannya. Pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu pembinaan tim. Pembinaan tim diperlukan untuk membuat suatu tim menjadi efektif. Heckman dan Wageman 2005 mendefinisikan pembinaan tim sebagai interaksi langsung dengan tim agar penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat dan terkoordinasi. Ada perbedaan antara pembinaan dan pembinaan tim yang terlihat dari tujuannya. Pembinaan lebih berfokus pada tujuan individu, yakni meningkatkan kinerja individu melalui self-management, sedangkan pembinaan tim difokuskan untuk mendukung pencapaian tujuan tim, namun karena tujuan tim adalah puncak kinerja individu, maka pembinaan tim juga untuk memotivasi kinerja baik di tingkat individu dan tim, dengan definisi tujuan yang ditetapkan pada tim daripada individu. Penelitian empiris yang dilakukan Gersik 1988 memberikan dukungan bahwa tim coaching teori memiliki pengaruh antara motivasi terhadap kinerja tim. Menurut tim coaching teori menunjukkan bahwa pembinaan tim paling efektif dijalankan di awal, pertengahan, dan akhir siklus kerja. Berkaitan dengan pembinaan tim, seorang manajemen hendaknya mempertimbangkan kegiatan yang mencakup penetapan tujuan, pengembangan hubungan antar pribadi di antara anggota tim, analisis peran untuk memperjelas peran dan tanggung jawab tiap anggota, dan analisis proses tim. Tentu saja pengembangan tim dapat memberikan tekanan atau menyisihkan aktivitas-aktivitas tertentu, tergantung pada usaha pengembangan dan masalah-masalah tertentu yang dihadapi tim. Akan tetapi, pada dasarnya, pengembangan tim mencoba untuk mempergunakan interaksi yang tinggi di antara anggota kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan kerjasama antar kelompok. Seorang pemimpin yang menginginkan terjadinya efektivitas dalam organisasi harus menempatkan kerjasama tim pada posisi yang utama. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memahami cara mentransformasikan kelompok agar menjadi sebuah tim yang produktif. Jika pemimpin tidak mengutamakan kerjasama tim serta tidak mampu mentransformasikan kelompok menjadi sebuah tim yang produktif, maka efektivitas tidak akan pernah terjadi. Kerjasama tim memerlukan usaha untuk mengembangkannya, dan upaya terus-menerus untuk memelihara agar hasil yang diperoleh sebanding. Organisasi juga perlu menjalin kerjasama yang baik kerjasama dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun kerjasama dengan organisasi
organisasi lainnya. Kerjasama dalam tubuh organisasi di sini bukan berarti hanya sekedar bekerja bersama-sama di tempat yang sama dan pada waktu yang bersamaan, karena bisa saja mereka hanya memikirkan pekerjaan mereka masing-masing tanpa menghubungkan pekerjaannya itu dengan pekerjaan orang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Mereka mungkin saling bantu, tetapi terbatas dalam hal-hal teknis dan bukan semangat koordinatif. Dalam semangat tim sebagai kesatuan kerja yang merasa mempunyai misi bersama. Tetapi kerjasama yang dimaksud adalah bahwa tiap-tiap individu tahu perannya dalam keseluruhan atau bagian-bagian organisasi untuk mencapai tujuannya dan mampu melaksanakannya. Bersamaan dengan itu, ia mengetahui peran masing-masing rekan sekerjanya dan tahu hubungan perannya sendiri dengan peran-peran rekan kerjanya. Dan secara bersama-sama melakukan tugas yang saling mendukung serta membawa organisasi ke tujuan yang hendak dicapai. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi tentang jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.